Nah, ini tuh jadi pertaruhan yang besar sekali buat menurut gua untuk WWE dengan tidak adanya mystery opponent yang lolos, terus kemudian juga dengan pemilihan contender atau partisipan dari turnamen ini, dan siapapun yang berhasil lolos sejauh ini menurut gua adalah pertaruhan besar membuat final matchnya John Cena bisa menutup dengan baik. Selamat datang di WWE Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gua Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum lanjut, jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbarunya. Dan jangan lupa juga lu bisa dengerin WWE Podcast di YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jadi bisa di-subscribe YouTube channelnya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WIPodcast. Boleh di-share, komen, like, dan repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita-berita terbaru terkait dunia wrestling. Untuk episode kali ini tentunya kita masih akan berkutat di pembahasan tentang Farewell Tour John Cena yang semakin dekat dengan akhir, kurang lebih tinggal sebulan lagi, dan juga War Games yang akan terjadi di minggu depan, di akhir minggu depan. War Games udah makin dekat, timnya sudah mulai lengkap, sementara John Cena Farewell Tour, John Cena baru saja menyelesaikan penampilan terakhirnya di Weekly WWE dan juga Last Time Is Now Tournament. Yang pertama mari kita bahas tentang penampilan terakhir John Cena di Monday Night Raw, penampilan terakhirnya juga di weekly event dari WWE, yaitu di Monday Night Raw kemarin. John Cena di Twitternya sempat menggaungkan bahwa penampilan terakhir ini tidak boleh dilewatkan, terus kemudian bahwa dia bilang penampilannya nanti di Monday Night Raw, pertandingan yang terjadi akan jadi salah satu favoritnya gitu. Dan setelah melihat yang terjadi, gua pun sepakat karena ini pertandingan match yang cukup menarik, cukup istimewa, cukup menyenangkan untuk dinikmati. John Cena membuka Monday Night Raw, kemudian dia langsung dipotong oleh Dominic Mysterio lagi. Setelah minggu lalu Intercontinental Championship-nya direbut oleh John Cena. Tapi Dominic mendatang menuduh John Cena diistimewakan dan menuntut rematch untuk Intercontinental Championship di Survivor Series. Dan ini langsung disetujui oleh John Cena sehingga confirm John Cena versus Dominic Mysterio untuk Intercontinental Championship di Survivor Series nanti. Tapi seperti yang dia iklankan, dipromoin di Twitternya, di X-nya, John Cena bilang, tapi gue udah menjanjikan sebuah pertandingan malam ini gitu. Jadi gimana kalau kita tetap fight aja gitu katanya. Nah tapi ketika itu Judgment Day, yaitu Finn Balor dan JD McDonagh masuk, malah mengeroyok John Cena. Nah kemudian yang muncul menyelamatkan John Cena adalah Sheamus. Lalu tapi masih kalah jumlah. Kemudian yang terakhir muncullah Rey Mysterio. Dan akhirnya trio babyface ini bersatu dan membook 6-man tag team match untuk berlangsung gitu ya. Matchnya juga berlangsung sangat-sangat menyenangkan buat gua. Dan sequence akhirnya ini yang paling menyenangkan, dimana dibuka dengan triple beats of Bodhrán dari Sheamus. Tapi triple artinya jadi tiga-tiganya, John Cena dan Rey Mysterio juga melakukan triple beats itu masing-masing ke Judgment Day. Terus kemudian dilanjutkan dengan triple You Can See Me. Terus kemudian ditutup dengan double 619. Terus akhirnya John Cena melakukan attitude adjustment terhadap JD McDonagh dan kemudian akhirnya trio babyface ini menang. Pertandingan yang sangat-sangat menyenangkan. Sequence itu aja udah cukup menggambarkan rasanya sepanjang pertandingan serunya dan menyenangkannya menonton pertandingan ini gitu. Dan itulah
pertandingan terakhir dari John Cena di Weekly WWE. Dan yang 2 penampilan terakhirnya nanti akan ada di Survivor Series melawan Dominic Mysterio, dan terakhir ada di Saturday Night Main Event untuk last match-nya ya. Nah, untuk last match-nya ini Last Time Is Now Tournament masih berlangsung dan sudah menyelesaikan belum ya, sudah hampir menyelesaikan first round-nya. First round yang terjadi di Monday Night Raw untuk The Last Time Is Now Tournament adalah Solo Sikoa melawan mystery opponent yang ternyata muncul adalah Dolph Ziggler. Ini sesuai dengan rumor yang beredar, sesuai dengan juga mungkin keinginan fans, tapi menurut gua agak patah dari ekspektasi yang terjadi, karena di Monday Night Raw minggu lalu Adam Pearce itu ketika drawing namanya Dolph Ziggler jadi mystery opponent, dia bilang di promonya di Instagram ya, Adam Pearce bilang bahwa so far sih fans nggak ada yang bener gitu. Jadi kita kayak dibawa mengimajinasikan atau mengekspektasikan orang lain di luar rumor-rumor yang beredar, termasuk Dolph Ziggler gitu. Terus kemudian ada di satu interview juga Dolph Ziggler sebagai Nick Nemeth di interview, terus ditanya gimana menurut lu dengan lu jadi calon lawannya John Cena di akhir gitu. Terus dia bilang kayak, ya gue sih happy tapi itu tidak akan terjadi, kasarnya gitu. Nah tapi ternyata Dolph Ziggler tetap muncul. Fans tentu ada happy-nya, tapi gue pribadi ada kayak agak kecewanya sedikit karena gue udah jadi ekspektasi tinggi dengan nama yang lebih mengejutkan gitu. Tapi ya Dolph Ziggler muncul, tetap tampil eksplosif, tampil luar biasa, hampir menang dengan zigzag dan super kick-nya. Tapi ternyata Solo Sikoa berhasil bertahan dan akhirnya menang dengan Samoan Spike-nya. Yang berarti tidak ada mystery opponent yang berhasil melaju ke next round, baik Dolph Ziggler ataupun Zack Ryder sebelumnya. Kemudian pertandingan selanjutnya adalah Gunther yang baru saja kembali akhirnya melawan roster muda, yaitu Javon Evans dari NXT. Menurut gue pertandingan ini adalah pertandingan first round Last Time Is Now Tournament paling keren sejauh ini. Baik Javon Evans maupun Gunther sama-sama tampil impresif, sangat kuat. Javon Evans hampir beberapa kali menang, tapi Gunther terlalu kuat dan akhirnya menang kembali dengan submissionnya Gojira Clutch gitu. Tapi Javon Evans tetap mendapat standing ovation untuk performance yang luar biasa ini gitu. Jadi dari Monday Night Raw kemarin, Gunther dan Solo Sikoa melaju ke babak selanjutnya. Nah ini tuh jadi pertaruhan yang besar sekali menurut gua untuk WWE, dengan tidak adanya mystery opponent yang lolos, terus kemudian juga dengan pemilihan contender atau partisipan dari turnamen ini, dan siapapun yang berhasil lolos sejauh ini menurut gue adalah pertaruhan besar membuat final match-nya John Cena bisa menutup dengan baik. Pertama, mystery opponent tadi masalahnya selain tidak ada yang lolos, tapi secara jumlah pun juga sedikit, cuman 2 ternyata. Dan yang muncul Dolph Ziggler dan Zack Ryder, ya oke, tapi menurut gue kurang wow aja gitu. Dan dari sisi mystery opponent ini, dengan fakta yang terjadi rasanya kurang wow untuk menutup retirement tour yang sudah wow sepanjang tahun gitu. Jadi di sini jadi pertaruhan besarnya WWE gitu. Sebenarnya menurut gue Dolph Ziggler bisa jadi cara mudah untuk jadi lawan terakhir John Cena, tapi gue pun bisa memahami sekali lagi kenapa tidak ada mystery opponent yang melaju jauh, karena John Cena bilang turnamennya ini ditujukan untuk mengorbitkan talent-talent baru atau nge-push talent-talent yang mungkin akan jadi next superstar gitu. Sementara Dolph Ziggler dan Zack Ryder sudah jadi superstar di masanya, sekarang pun sudah tidak di dalam brand WWE gitu. Jadi bisa dipahami mereka tidak melaju jauh gitu. Dan dengan itu menurut gue sejauh ini potensial winnernya jadi cuma tinggal Gunther dan Jey Uso menurut gue.
Nah, tapi favoritnya memang Gunther, tapi preferensi gua dan gua rasa banyak orang prefer kalau John Cena harus menang di match terakhir, tidak seperti Goldberg. Makanya kalau Gunther kalah dari John Cena itu rasanya tidak make sense, tapi kalau Jey Uso dengan John Cena itu masih make sense. Tapi lagi-lagi balik lagi ke kritik fans di mana Jey Uso terlalu dipush nih, kayaknya terlalu berlebihan gitu. Sehingga gua sih menunggu pertaruhan besar WWE untuk The Last Time Is Now Tournament. Gua punya satu skenario alternatif yang mungkin menarik gitu ya. Cuman gua mau ungkap kalau misalnya first round nanti di SmackDown di hari Jumat hari Sabtu ya sudah selesai, baru kelihatan tuh apakah alternatif skenario itu mungkin terjadi. Selanjutnya kita akan bahas panjang sekali tentang War Games karena so far dari divisi wanita dan pria sudah bisa dibilang hampir lengkap ya. Bahkan di divisi pria itu bisa dibilang lengkap 5 lawan 5. Tapi sebelum itu ada update untuk pertandingan yang terjadi juga di Survivor Series, yaitu nanti akan terjadi Nikki Bella versus Stephanie Vaquer. Ini di-declare ketika Stephanie Vaquer sebenarnya akan diwawancara di ring oleh Jackie Redmond, tapi kemudian Nikki Bella menyerang Stephanie Vaquer dari belakang. Terus dia menyatakan kalau dia kembali untuk mengambil divisi wanita dan menantang Stephanie Vaquer untuk title match gitu. Jadi terus later setelah momen itu diumumkan Stephanie Vaquer versus Nikki Bella untuk Women's World Championship di Survivor Series nanti. Nah, ini jadi mengkonfirmasi juga bahwa Nikki Bella dan Stephanie Vaquer tidak akan terlibat di War Games-nya. Nah, untuk War Games divisi wanita sendiri, dari kubu heel, Asuka itu sempat mencoba mengajak Bayley bergabung sebagai anggota kelima War Games. Ini bisa dibilang apa ya? Setelah beberapa kali Bayley tidak dia serang, terus dia ternyata menawarkan ini gitu. Tapi tentunya Bayley menolak karena history damage control yang terlalu menyakitkan kayaknya untuk dia gitu ya. Jadi confirm Bayley tidak akan bergabung dengan tim heel. Sementara untuk tim babyface, seperti yang kita tahu di SmackDown kemarin Charlotte Flair sempat mundur dari ajakan Rhea Ripley dan Io Sky, tapi kemudian jadi pertanyaan untuk Alexa Bliss gitu. Dan Alexa Bliss di Monday Night Raw kemarin muncul menumpahkan emosinya terhadap Charlotte Flair, merasa dikhianati setelah Charlotte Flair tidak bisa dihubungi, tidak balas-balas teleponnya, ceritanya, tapi dia bisa lihat Charlotte Flair megang HP dengan update terus Instagram gitu. Nah, terus kemudian Kabuki Warriors, Last Legend dan Nia Jax masuk menyerang Alexa Bliss, dan kemudian Io Sky dan Rhea Ripley datang membantu tapi masih kalah jumlah. Dan akhirnya Charlotte Flair datang membawa kendo stick menyelamatkan Alexa Bliss. Dari sisi komentari mengisyaratkan memang Charlotte Flair bergabung ke tim babyface di War Games akhirnya, karena kalau dari promonya Alexa Bliss sih kayak dia menjual masalah friendship Alexa Bliss dengan Charlotte Flair gitu ya. Dia bilang kayak ketika orang-orang nggak ada yang mau nemenin lu, gua ada di sini, tapi di saat gua butuh teman gua, lu malah pergi, kasarnya gitu. Nah, dengan kehadiran Charlotte Flair di sini mengisyaratkan Charlotte Flair jadinya akan bergabung ke tim babyface gitu. Tapi gua sih belum dapat confirm newsnya ya, berita terbaru gitu. Nah, terus kemudian kita kembali lagi ke posisi 4 lawan 4 ya. Jadi kita tinggal tunggu satu lagi nih gitu. Nah, sepertinya seperti yang sudah dirumorkan, satu slot lagi itu kemungkinan besar benar akan diambil oleh Becky Lynch dan AJ Lee. Jadi di Monday Night Raw kemarin Becky Lynch ada pertandingan melawan Maxine Dupri untuk Women's Intercontinental Championship. Ini pertandingan ketiga mereka mungkin, dan pertandingan kedua untuk title gitu ya. Maxine Dupri digambarkan terus berlatih
Gua sih menurut gua tampilnya dari 3 pertandingan semakin baik memang Maxime Dupri gitu ya. Tampil mengejutkan dan kompetitif gitu. Nah, terus kemudian disitulah AJ Lee tiba-tiba muncul memecah fokus Becky Lynch, dan kemudian ketika Becky Lynch berbalik badan, Maxine Dupri melakukan diving crossbody dan akhirnya Maxine Dupri menang merebut Women's Intercontinental Championship gitu. Nah, ini tuh sebenarnya storyline yang sangat menarik buat gue dari Maxine Dupri-nya ya. Dia nggak pernah punya feud serius, dan juga naik namanya itu lebih karena gimmick komedi di Alpha Academy bersama Otis dan Akira Tozawa. Nah, dengan dia dapetin Intercontinental Championship ini, gue rasa dia mungkin akan akhirnya punya kesempatan untuk nge-push dirinya, punya feud serius, membangun karakternya gitu. Dan ini jadi kesempatan yang sangat besar banget sih buat Maxine Dupri. Kemudian untuk Women Intercontinental Championship-nya sendiri, ini kembali jadi title yang mungkin akan diarahkan untuk selalu naikin reputasi lah gitu ya. Dan jadi pertanyaan selanjutnya, siapa penantang Maxine Dupri selanjutnya gitu. Gua rasa Becky Lynch bakal diarahin ke Women's World Championship abis War Games, ke ya siapapun pemenang antara Stephanie Vaquer dan Nikki Bella gitu ya. Karena menurut gue ya Becky Lynch terlalu besar aja untuk gelar Intercontinental Championship. Ditambah di Women's World Championship setelah ditinggal Naomi kemarin, kayaknya kekurangan star yang besar gitu ya. Jadi gue rasa Becky Lynch akan diarahin ke sana. Mungkin akan lanjut feud dengan AJ Lee di sana, atau bahkan menghadapi Rhea Ripley atau Io Sky di situ. Karena Rhea Ripley dan Io Sky sejauh ini belum terkonfirmasi akan jadi tag team gitu ya. Walaupun jalannya berdua terus gitu. Jadi masih mungkin mereka mengejar Women's World Championship. Nah, kemudian dari pertandingan itu kita tahu AJ Lee sudah kembali di backstage. Rhea Ripley mendekati AJ Lee untuk berbicara lebih lanjut. Dari sini kita bisa lihat kemungkinan besar AJ Lee akan diajak direkrut untuk War Games. Sehingga tersisa hanya satu slot heel di tim heel yang kemungkinan besar adalah Becky Lynch. Becky Lynch tinggal dideketin sama Asuka, ngasih tahu AJ Lee ada di sana, ayo gabung kita untuk ngehajar itu, kayak gitu. Tinggal motivasi yang disampaikan di layar aja sih gitu, membalas AJ Lee yang mendistraksi dan buat dia kehilangan gelar. Jadi so far kayaknya kita bisa confirm bahwa tim heel ada Kabuki Warriors, Asuka dan Kairi Sane, Nia Jax, Lash Legend dan Becky Lynch. Kemudian di tim babyface ada Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte Flair, Alexa Bliss, dan AJ Lee. Kemudian di sisi War Games pria juga ada build up di Monday Night Raw kemarin. Tidak ada pertandingan, tapi lebih ke build up Paul Heyman memperkenalkan tim The Vision. Yang menarik adalah Logan Paul itu diperkenalkan sebagai bagian The Vision gitu, karena Drew McIntyre masuk dengan entrance-nya sendiri, sementara Logan Paul masuk bareng Bronson Reed dan Braun Breaker dan juga Paul Heyman gitu. Nah, pertanyaan menarik sih, apakah benar Logan Paul confirm jadi bagian The Vision menggantikan Seth Rollins, atau masih statusnya kayak Grayson Waller dengan New Day gitu sebenarnya ya. Tapi kalau dari entrance-nya kemarin sih Logan Paul adalah bagian dari The Vision. Kemudian CM Punk, The Usos dan Cody Rhodes masuk dan terjadi brawl di sana. Kemudian muncullah pelengkap untuk tim heel, yaitu adalah Brock Lesnar menghancurkan CM Punk dan Cody Rhodes. Tim babyface kalah jumlah, di situ muncul penyelamatnya untuk tim babyface yang kemungkinan besar juga akan melengkapi tim babyface, yaitu adalah Roman Reigns. Dan kemudian diakhiri sequence Roman Reigns versus Brock Lesnar, Superman Punch dari Roman Reigns ke Brock Lesnar. Kemudian Bronson Reed menyerang Roman Reigns dari belakang dan jadi terjadi total chaos sampai polisi muncul. Ini menarik sih, polisi muncul tuh chaos-chaosnya. Menurut gua chaosnya 5 lawan 5 itu tidak lebih chaos daripada biasanya menurut gua. Tapi gua ngerasanya sih polisi sampai muncul itu mau
ngejual NYPD-nya yang memang udah terkenal di dunia gitu. Dan akhirnya ya Monday Night Raw ditutup dengan chaos yang luar biasa itu. Sehingga kemungkinan besar ini udah full team untuk War Games. Untuk tim heel ada Brock Lesnar, Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul, dan Drew McIntyre. Sementara untuk tim Babyface ada CM Punk, Cody Rhodes, Roman Reigns, Jimmy Uso, dan Jey Uso. Ini adalah komposisi tim yang sangat-sangat menarik menurut gue. Dari War Games ke belakang ini bisa jadi build up untuk berbagai macam storyline yang mungkin terjadi untuk WrestleMania 42. Terutama untuk Brock Lesnar, Roman Reigns, CM Punk, dan Cody Rhodes ya, yang memang diiklankan jadi mukanya WrestleMania. Yang perlu ditunggu menurut gua adalah respon Roman Reigns sebenarnya terhadap The Usos yang dia bilang nggak mau ngelihat sampai Natal, dan responnya dia teaming up dengan CM Punk yang menurut Roman Reigns tidak bisa dipercaya. Sama kayak Charlotte Flair dan ke Rhea Ripley gitu. Cuman gue ngerasa Roman Reigns lebih punya lebih perlu ditunggu responnya teaming up dengan CM Punk gitu. Nah, dengan begitu kita udah punya 4 match yang confirm di Survivor Series nanti, yaitu tadi War Games pria, War Games wanita, John Cena versus Dominic Mysterio for Intercontinental Championship, dan juga Nikki Bella versus Stephanie Flair untuk Women's World Championship gitu. Kalau ngelihat dari beberapa War Games terakhir, biasanya selain pertandingan War Games-nya itu sisanya single match semua gitu. Tapi ya tentu tidak menutup kemungkinan tag team juga terjadi karena kayaknya tag team tidak ada tag team yang lagi punya cerita di masing-masing brand terlibat di War Games gitu. Makanya mungkin ada pertandingan tag team. Feeling gue dua match yang potensial terjadi yaitu adalah final US Championship Open Challenge dari Ilya Dragunov yang akhirnya akan melawan Tommaso Ciampa, atau World Tag Team Championship antara AJ Styles dan Dragon Lee melawan The New Day. Gua rasa dua ini udah mulai di build up dari lama, terutama yang US Championship Open Challenge. World Tag Team ini kayaknya baru di build up di minggu ini, dan jadi ada potensi mungkin terjadi di Survivor Series nanti. Oke, itulah untuk episode kali ini. Bagaimana teman-teman, apakah happy dengan komposisi War Games yang sudah terkumpul ini? Kalau gue pribadi happy banget dengan komposisinya. Menarik sekali untuk ditunggu, bukan hanya match War Games-nya, tapi juga storyline yang mungkin terjadi dari War Games itu nanti gitu. Nah, kalau lo punya opini, punya prediksi lain, boleh share dan komen di episode ini. Jangan lupa WWE Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, dan bisa juga dengan subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WWE Podcast, dan juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang gua Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.